Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran yang menurut saya sangat esensial dan substansial bagi kita orang percaya. Ini sesuatu yang harus kita perkarakan dengan sungguh-sungguh. Siapakah yang akan ke surga? Siapakah yang akan ke surga? Kita harus benar-benar memahami, mempersoalkan dan memperkarakan hal apa yang membuat kita penuh dengan keyakinan akan masuk ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Apa yang membuat kita yakin atau merasa pasti kalau dipanggil Tuhan pasti masuk surga. Ini adalah hal-hal yang harus kita perkarakan. Seminar ini juga sebenarnya berbicara tentang keselamatan dan kehidupan orang percaya. Bagaimana kita sebagai orang percaya berfokus pada Kristus yang telah menyelamatkan kita dan menjalani proses keselamatan. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Ini menarik sekali dan sebuah teguran, peringatan yang keras bagi setiap kita. Dimulai dari ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ini Yesus yang ngomong. Jadi ternyata jalan masuk surga itu sempit. Makanya saya lagi diet. Kelihatan kurus nggak? Lumayan lah ya, kurang 2 on. Habis ini nambah 2 kilo. Jadi jalan menuju keselamatan itu, kehidupan kekal itu sempit atau sesak. Ini menunjukkan bahwa kita harus benar-benar serius menggumuli keselamatan kita. Jangan sampai terkesan kita menggampangkan keselamatan kita. Cukup hanya dengan pergi ke gereja, cukup dengan menjadi Kristen, lalu merasa diri selamat. Kita harus membangun kepastian akan keselamatan karena kita memperkarakannya. Karena kita menempuh proses keselamatan itu. Karena kita mengerjakan keselamatan. Filipi pasal yang kedua. Berjuanglah. Agonizomai dalam bahasa asli. Agonizeste. Fight, struggle, fight. Bertarung. Bergumul. Jadi berubah. Menjadi baik, menjadi seperti Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah pertarungan yang sangat luar biasa. Tidak mudah bagi kita untuk meninggalkan tabiat lama kita, manusia lama kita, kebiasaan buruk kita. Misalnya kita sudah lama hidup dalam dosa, berpuluh-puluh tahun, belasan tahun. Itu tidak mudah bagi setiap kita untuk berubah atau meninggalkan kebiasaan buruk itu. Dibutuhkan anugerah Tuhan. Dan kita harus berkomitmen dengan tekad yang kuat. Mau fight, struggle, bertarung dengan diri kita. Berkelahi dengan diri kita. Agonizomai, agonizeste. Berjuanglah. Ada kata-kata yang juga menarik untuk kita perhatikan. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha. Zete sosin. Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berjuang, berusaha. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih sama makna katanya. Tapi ketika kita melihat bahasa asli, baru kita melihat ada perbedaan yang mendasar. Zetesosin artinya itu desire, demand, want, desire, kerinduan, ingin. Kalau bicara tentang ingin, semua orang ingin masuk surga apa? Ada di sini yang nggak mau masuk surga? Ada? Nggak ada kan? Semua pasti mau masuk surga. Pertanyaannya, apakah semua orang yang mau masuk surga pasti masuk surga? Jujur banget jawabnya. Enggak. Yang ngerinya itu udah tahu kita, enggak semua orang yang mau surga otomatis mau surga, tapi enggak dengan serius memperkarakannya. Itu yang mengerikan. Jadi ini sebuah peringatan bagi setiap kita bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh menggumuli atau memperkarakan keselamatan kita. Keselamatan itu sudah disediakan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu.
lewat kematian dan kebangkitannya, keselamatan itu telah tersedia. Tapi tidak otomatis kita menjadi selamat. Keselamatan itu karena anugerah. Nanti saya akan jelaskan. Yes, we are saved by the grace alone, but the grace is never alone. Kita diselamatkan hanya karena anugerah. Ini merupakan semboyan yang diproklamirkan oleh Martin Luther. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, solaria, itu makanan. Sola gratia, hanya oleh anugerah. Hal itu menunjukkan, membuktikan bahwa perbuatan kita sebesar apapun, ya sebanyak apapun perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Sebaik apapun kita tidak akan bisa menyelamatkan diri kita. Itulah alasan mengapa dikatakan we are saved by the grace alone, but the grace is never alone. Jadi anugerah itu tidak pernah sendirian. Nanti saya akan jelaskan. Jadi kita harus dengan sungguh-sungguh mengenali Allah dan diri kita. Dengan kita mempertanyakan hal-hal berikut ini. Ini penting sekali Bapak Ibu. Seminar ini saya harap memberkati setiap kita dan membuka cakrawala berpikir kita. Kita harus merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, apa yang membuat kita tertarik dengan kekristenan atau Kristus? Apa yang membuat kita tertarik dengan kekristenan dengan Kristus? Kalau gereja aja udah mulai malasan, ya kan? Terus baca Alkitab apalagi, berdoa apalagi. Bukankah itu menunjukkan bahwa kita benar-benar kurang tertarik dengan Kristus? Dan pasti ada yang salah dengan pengenalan kita akan Kristus. Karena kalau dengan sungguh-sungguh kita memperkarakan ini semua, mencoba untuk menggali Alkitab dalam kita mengenal Kristus, yang ada kita akan terkagum oleh keindahan pribadi dan karya Tuhan Yesus. Dan kekaguman kita akan pribadi dan karya Kristus cukup untuk membuat kita menjadi pribadi yang radikal. Radikal mencintai Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya sekedar radikal mencintai Tuhan Yesus, tapi keradikalan kita dalam mencintai Tuhan Yesus akan dibuktikan lewat kehidupan kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, di mana semakin hari kita boleh semakin berubah. Jadi harus sama-sama kita menggumuli semua hal ini sebagai orang Kristen. Jadi yang pertama pertanyakan, persoalkan, apa yang membuat kita tertarik dengan kekristenan atau Kristus? Yang kedua, atau mengapa kita begitu yakin bahwa kekristenan itu adalah agama yang benar dan Kristus adalah pilihan terbaik buat setiap kita? Yang kedua, seberapa dalam pengenalan kita akan Kristus? Yang ketiga, apakah kita sudah menjadi Kristen yang benar atau menjalani kehidupan seorang Kristen yang sejati? Atau seberapa radikal kita dalam menjalani kehidupan kekristenan kita sebagai pengikut Yesus? Kekristenan itu bukan berbicara tentang diri kita, prestasi kita, keberadaan kita. Karena diri kita dengan segala keberadaan kita, prestasi kita, itu berasal daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berasal daripada Tuhan. So, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Apa kata Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia bukan hanya sekedar berhenti mengakui bahwa apa yang dia punya itu milik Tuhan. Tetapi dia memuji Tuhan. Kalau Tuhan mengambil apa yang dia miliki, dia tetap memuji Tuhan. Ini satu sikap yang luar biasa. Kira-kira kalau kita di posisi Ayub, mampukah kita seperti itu? Mungkin ada di antara kita yang mengalami satu dari banyak hal yang dialami oleh Ayub. Kehilangan orang yang dikasihi. Harta, bagaimana? Anak buah, bagaimana? Sahabat-sahabat, ya kan? Sahabat, tapi ternyata mencoba untuk memonjokkan. Makanya kata Alkitab, penghibur-penghibur jalan. Jadi bukan datang untuk memotivasi, menghibur, malah memojokkan. Alah, kamu tuh bah seperti ini karena kamu jahat bah, makanya kamu menderita bah. Padahal itu juga ini dipersoalkan oleh Ayub. Aku enggak jahat bah, aku enggak salah, apa salahku? Kenapa aku menderita?
Nah, ini ada pelajaran yang mahal sekali sebenarnya dari peristiwa Ayub. Bahwa tidak selamanya kita menderita karena kita salah. Tetapi selalu Tuhan mendatangkan kebaikan lewat setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk dalam peristiwa-peristiwa yang buruk, yang tidak menyenangkan, yang tidak kita inginkan. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu mahir, cakap sekali mendatangkan kebaikan dari sesuatu yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia cakap, dia terlalu bisa. Jadi kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Ya, jangan seperti orang-orang yang di kampung. Di kampung lah, di sini tidak ada. Ya kan, untuk menunjukkan kalau dia orang kaya, dia pakailah cincin di 10 jarinya. Pura-pura pergi dia ke pasar, nanya berapa buah sekilo, berapa sekilo. Dia nggak tahu yang jual juga orang kaya, punya gigi emas 10.000 sekilo. Kita harus menyadari supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan supaya tidak sakit ketika apa yang kita miliki diambil. Kita harus menyadari bahwa semuanya berasal daripada Tuhan. Tidak ada yang kita genggam erat dalam hidup ini selain Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tidak akan pernah menyakiti dan mengecewakan setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi kekristenan itu bukan berbicara tentang kita, prestasi kita, kehebatan kita. Untuk itu perbanyak menceritakan lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, mulut kita, tentang kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Nyatakan bahwa kita dengan segala kehebatan kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Perbanyak ruang untuk kita membicarakan kebesaran Tuhan, bukan kebesaran kita. Persempit ruang untuk kita membicarakan kehebatan kita dengan segala prestasi kita. Amin. Jadi kekristenan itu bukan berbicara tentang kita, tetapi tentang Kristus. Untuk itu, seluruh kehidupan kita harus berbicara tentang Kristus. Baik pada waktu kita bekerja, melayani, atau dimanapun dan kapanpun. Orang lihat hidup kita, orang lihat Kristus. Orang lihat hidup kita, orang lihat Kristus. Dan seperti yang ditegaskan oleh Alkitab, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Di mana kita hadir, orang merasakan kasih Tuhan. Orang merasakan damai sejahtera. Orang kayak merasa ada yang kurang kalau kita tidak hadir. Jangan sampai sebaliknya, orang tidak menginginkan kehadiran kita. Itu menyakitkan. Pas kita datang, semua langsung pulang. Tapi sebaliknya, orang merindukan kehadiran kita. Karena apa? Kita baik. Kasih dan perbuatan kita mencerminkan pribadi dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, biarlah kita mempermuliakan nama Kristus. Alkitab yang berkata, baik engkau makan atau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada bagian dalam hidup ini yang tidak kita lakukan tidak untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk hal yang sederhana saja untuk kemuliaan Tuhan, apalagi untuk hal-hal yang besar. Dalam segala hal, ya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, lakukan saja pekerjaan kita sebagai hamba Tuhan, jangan urusi yang bukan urusan kita, gitu loh. Ini kan ngurusi masalah kasus yang inilah. Haleluya, haleluya. Nah, yang begitu-begitu tidak perlu kita ikuti. Jadi hamba Tuhan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Makanya kalau kita nggak mau sungguh-sungguh berubah dan mau jadi teladan, jangan mau jadi pendeta, Pak. Amin. Ini saya serius, Pak. Karena pekerjaan jadi pendeta, jadi hamba Tuhan itu berat. Tahu nggak? Pekerjaan pendeta yang terutama dan yang terberat itu jadi apa? Bukan membangun gereja yang besar, mengumpulkan jemaat yang banyak. Kecil, tinggal hadirkan para artis saja. Udah pasti banyak yang datang. Panggil misalnya Mr. Judika. Waduh, dengar sayangku, tiada yang lain sendiri. Saya sama Judika kan suaranya 11-12, nasibnya yang beda jauh. Iya, kita urusi apa yang menjadi urusan kita. Nah yang terberat apa? Jadi teladan. Nggak gagal kita hanya karena jemaat kita sedikit. Jemaat kita berapa? Hanya 12. Itu pun murtad selalu tinggal 11 kayak Tuhan Yesus. Nggak jadi masalah apa?
Tapi gagal kita, kalau kita jadi hamba Tuhan, besar pelayanan kita, jemaat kita, tapi kita nggak bisa jadi teladan, nggak bisa jadi contoh. Di situ kegagalan kita. Makanya jadi hamba Tuhan itu nggak mudah, berat, Pak. Saya pun, hidup saya dari sejak muda, udah kayak gini kebenaran yang disampaikan. Orang semua teropong hidup saya, Pak. Dari anak kecil sampai oma-oma, Pak. Betul nggak Oma Lydia? Teropong, Pak. Ya masih muda begini, tantangannya berat. Jangan bilang saya nggak ada tantangan atau godaan. Berat. Nggak bisa hidup sembarangan pastinya. Dan untuk tidak hidup sembarangan itu tidak gampang, itu tidak mudah. Oh, dunia menawarkan banyak sekali keindahan bagi setiap kita untuk kita bisa jatuh. Nah, kalau kita tidak strong in Christ, wah, lulu lantah kita, selesai kita. Jadi tidak mudah untuk jadi seorang hamba Tuhan, jadi seorang pendeta. Kalau kita mau jadi pendeta, jadilah pendeta yang memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan kita, lewat kehidupan kita. Dalam segala hal kita memuliakan Tuhan. Untuk sekali lagi ya, untuk hal yang kecil saja kita harus memuliakan nama Tuhan, apalagi untuk hal yang besar. Pelayanan, pekerjaan, studi, dalam hal pacaran juga kita harus memuliakan Tuhan, harus kudus, Bang. Amin. Mudah katakan amin. Jangan mau pegang-pegangan, Bang. Hari ini pegang tangan, besok pegang apa? Hari ini cium tangan, besok cium apa? Jangan sampai mau terbuai, hati-hati sekali. Buka mata lebar-lebar. Ya kan, kalau kita pacaran misalnya, si cewek terus yang bayar, makan, minum, cewek terus yang bayar, itu udah tanda, Pak. Itu bukan jodohmu. Aku ingin bahagia bersama dia. Tapi nggak ada uangnya, terus pelit lagi. Bukan nggak ada uangnya, tapi pelit. Nah, mati lagi. Udah tanda itu bukan jodoh. Udah tinggalkan, Bang. Kayak nggak ada laki-laki lain. Aku mau bersama dengan dia. Aku mau bahagia. Gimana bahagia? Masa pacaran juga bahagia, apalagi nanti nikah, nggak bahagia. Ya? Terus jangan gampang terbuai dengan kata-kata rayuan, bujukan. Kamu tahu nggak kenapa pelangi itu sebelah? Karena sebelah lagi di mata kamu. Kamu tahu nggak tinta apa yang nggak bisa pudar? Tintaku padamu. Ini kok jadi lapor Pak ini? Aduh Tuhan. Kamu tahu nggak perbedaan kamu sama angka 9? Kalau 9 itu 9, kalau kamu main. Ini kan gampang sekali terbuai jatuh cinta. Buka mata lebar-lebar, Pak. Waktu pacaran dia bilang begini, aku nggak punya apa-apa, aku hanya punya kamu. Terus terbuai, toti. Pas sudah nikah, marah-marah dia. Aduh, kamu ini kelewatan. Kamu keterlaluan, apapun kamu nggak punya. Uang nggak punya, rumah nggak punya, apapun nggak punya. Loh, waktu pacaran kan aku udah jujur. Aku udah bilang sama kamu, aku nggak punya apa-apa, aku hanya punya kamu. Kamu bilang, toti. Ini kita seminar atau ngelawak ini? Stand up ini. Aduh Tuhan. Jadi dalam segala hal kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita adalah makhluk di dunia ini yang paling bertanggung jawab untuk menyatakan His glory, kemuliaannya. Karena we are created by His image. Karena kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya. Itulah alasan mengapa kita adalah makhluk yang paling bertanggung jawab untuk merefleksikan pribadinya, kemuliaannya, sifat-sifatnya. Jadi Kristus itu harus menjadi pusat dan tujuan satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan tentu kita akan menggali lebih lanjut tentang apa yang membuat kita tertarik pada kekristenan atau Kristus. Atau mengapa kita begitu yakin bahwa kekristenan itu adalah agama yang benar dan Kristus adalah pilihan yang terbaik buat setiap kita. Kristus adalah pilihan yang terbaik bagi setiap kita. Jangan sampai kita mengorbankan Kristus karena sesuatu atau seseorang. Sebaliknya kita harus sampai pada titik rela mempertaruhkan segala sesuatu demi Kristus. Christ is enough for me. Yang setuju katakan amin.
Jadi, persoalkan dan perkarakan ini dalam kehidupan kita. Pahami dengan baik apa yang membuat kita tertarik pada kekristenan atau pada Kristus. Dan begitu yakin bahwa Dia adalah yang terbaik bagi setiap kita. Begitu yakin kalau kita mati, Dia menjamin keselamatan kita. Begitu yakin bahwa segala yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu benar adanya. Nah, kita harus memperkarakan semuanya ini. Karena begini, bagaimana kehidupan kekristenan kita sangatlah bergantung pada siapa Yesus menurut setiap kita. Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Siapa Yesus menurut setiap kita? Itu sesuatu yang sangat penting untuk kita persoalkan. Dan kita harus membangun pengenalan akan Dia berdasarkan apa kata Alkitab atau Injil. Karena Injil adalah sarana terbaik untuk kita mengenal Yesus. Bapak Ibu, banyak pendeta, gereja, atau teolog yang punya pengajaran yang miring tentang Yesus dan karyanya. Untuk itu harus based on scripture, the gospel. Harus berdasarkan Alkitab atau Injil. Jadi gali Alkitab kita. Bersukacitalah ketika setiap kali kita bersentuhan dengan Injil. Bergelora jiwa kita seharusnya ketika kita membuka setiap lembaran dari kebenaran Injil. Bagaimana kehidupan kekristenan kita sangatlah bergantung pada siapa Yesus menurut setiap kita. Dan kita harus membangun pengenalan akan Dia berdasarkan Injil. Karena Injil adalah sarana terbaik untuk kita mengenal Kristus. Injil adalah sarana terbaik. Tidak ada dokumen yang lebih baik daripada Injil atau Alkitab yang bisa memperkenalkan kita akan Kristus dan karyanya. Banyak tuduhan memang bahwa Alkitab dianggap sudah dipalsukan, sudah kuno, dan lain sebagainya macamnya. Gampang sekali untuk mengencounter tuduhan itu. Yang pertama, siapa yang memalsukan? Kapan dipalsukan? Mana yang asli? Dan apa tujuannya dipalsukan? Tolong jawab pertanyaan itu. Kalau serius menuduh bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan. Dan saya mau kasih tahu, Alkitab kita tidak pernah berubah. Dan bukan hanya sekedar tidak pernah berubah, tapi tidak bisa salah. Ineransi sifatnya. Tidak bisa bersalah. Jadi, kita harus menggali kebenaran Injil karena Injil adalah sarana terbaik untuk kita bisa knowing Christ. Kita tidak dapat hidup lebih dalam bersama dengan Allah sebelum kita mengenal dan mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 19 sampai 12. Alkitab mengkisahkan banyak sekali kisah atau peristiwa yang luar biasa yang Allah lakukan. Salah satunya adalah pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Kita bisa melihat bagaimana Allah menunjukkan kedahsyatan kuasanya bagi setiap mereka. Luar biasa Tuhan kita itu. Luar biasa kuasanya ketika kita melihat bangsa Israel. Mereka dibawa ke padang gurun sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu atau menikmati sesuatu yang baik daripada Tuhan. Tujuan Tuhan membawa mereka ke padang gurun. Ingat, karena Tuhan ingin membentuk mereka. Karena Tuhan ingin membentuk kita. Jadi memperkarakan apa yang Tuhan inginkan itu jauh lebih penting daripada memperkarakan apa yang kita inginkan. Kita ingin sampai langsung menikmati berkat Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi semuanya itu akan merusak setiap kita kalau kita tidak memiliki karakter yang baik, integritas yang baik. Jadi Tuhan ingin terlebih dahulu membentuk setiap mereka. Jadi karakter itu adalah bagian yang paling penting. Ketika Tuhan membawa mereka ke padang gurun, mereka dibentuk, diproses oleh Tuhan dengan peristiwa, dengan pengalaman yang begitu luar biasa. Namun puncak dari karya dan perbuatan Allah adalah ketika Ia menyatakan keselamatan bagi seluruh umat manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal. Pembebasan bangsa Israel oleh Allah dari perbudakan bangsa Mesir dan membawanya ke tanah Kanaan
bisa menjadi gambaran dari kehadiran dan perbuatan Kristus yang datang untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi hal inilah yang paling membuat kita tertarik dengan kekristenan. Yakni karena ia telah datang untuk menebus kita dari kodrat dan hukuman dosa kita. Dosa adalah masalah terbesar umat manusia dan penyebab dari segala kerusakan yang ada, baik diri kita dan alam ciptaan. Jadi dosalah penyebab utama mengapa dunia ini begitu rusak, penuh dengan kejahatan dan penderitaan. Masalah utama yang disebabkan oleh dosa adalah fokus dan tujuan kita itu berpindah dari ke Allah menjadi ke diri sendiri, dari God-sentris menjadi egosentris, dari harusnya berpusat pada Allah lalu menjadi berpusat pada diri sendiri. Ini berbahaya, mengakibatkan manusia mencoba untuk menggambarkan, mendefinisikan kebaikan, kebahagiaan, kesenangan itu menurut versinya, bukan lagi menurut versi Allah. Nah, inilah yang membuat kita sukar sekali menghidupi apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Atau lebih mudah bagi kita untuk tidak taat daripada taat. Karena apa? Karena kita telah jatuh ke dalam dosa. Kesenangan kita, kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Ada satu lagu sekuler ya, ini alkitabiah menurut saya. Dia mencerminkan keadaan manusia ketika manusia jatuh ke dalam dunia. Lagunya begini. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Jadi aku terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ketika jatuh bisa bangkit lagi. Hanya Yesus, hanya Allah yang bisa menolong dan menyelamatkan setiap kita, membangkitkan kita dari segala kejatuhan atau keterburukan kita. Yang bisa mengubah sinful nature to become divine nature. Dia menebus kita dari kodrat dosa dan hukuman dosa. Adam dan Hawa memilih untuk mengejar pengetahuan, keindahan, dan kesenangan di luar Allah dan perintah-perintahnya yang spesifik. Penyelesaian dosa dan akibatnya bukanlah tentang apa yang bisa kita lakukan, tetapi tentang siapa dan apa yang Allah lakukan. Jadi bukan tentang apa, tapi siapa. Siapa itu lebih tinggi nilainya untuk kita persoalkan daripada apa. Maksudnya apa? Ya, hanya Allah yang bisa menyelamatkan setiap kita. Hanya Allah melalui Yesus Kristus. Dan ini bisa saya pertanggungjawabkan mengapa keselamatan itu hanya melalui satu jalan. Yohanes 8 ayat 24, Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu Esa, untuk itu Esa pula lah yang menjadi pengantara kita antara Allah dan manusia, yaitu Allah manusia Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ini sangat menarik ayat ini. Saya sangat diberkati sekali dengan ayat ini. Sekaligus ayat ini bisa menyingkapkan kepada setiap kita, meyakinkan setiap kita that He is truly God. Bahwa Dia benar-benar Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. I am the way, the truth, and the life. The way, the truth, and the life. The way, the truth, and the life. Dia bukan hanya sekedar memberikan petunjuk, tapi dia mengklaim bahwa dia adalah jalan. Dia adalah jalan. Jadi kalau kita mau mempersoalkan jalan ke surga, Yesuslah jalannya. Dia bukan hanya sekedar menunjukkan jalan, tapi dialah jalannya. Kalau kita ingin mencari kebenaran, Yesuslah kebenaran itu. He is the truth. The way, the truth, and the life. Nah, kalau kita ingin memperoleh kehidupan, Yesuslah kehidupan itu. Dialah sumber kehidupan yang bisa memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi setiap kita.
I am the way, the truth, and the life. Inilah yang membuat kita berkeyakinan bahwa Yesus bukan hanya sekedar nabi, karena tidak ada satupun nabi yang pernah mengklaim pernyataan ini. Periksa kitab suci apapun, tidak akan pernah kita temukan ada tokoh yang mengklaim seperti yang Yesus klaim. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Jadi kita tidak sedang pongah atau sombong dengan menekankan bahwa keselamatan itu hanya melalui satu jalan. Itu berasal dari Alkitab sendiri. Injil Yohanes dan seluruh Alkitab menekankan bahwa jalan itu cuma satu. Makanya kita tolak universalisme, kita tolak pluralisme. Jalan keselamatan cuma satu. Hal itu bukan menunjukkan Allah tidak maha kuasa. Justru Allah yang maha kuasa menunjukkan kedaulatannya dengan hanya menyediakan satu jalan. Jadi aneh kalau jalan itu ada banyak, apalagi beda-beda. Nah, kalau Bapak Ibu tanya sama saya, apakah Allah kita sama dengan agama-agama yang lainnya? Agama Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. Apakah Allah yang kita sembah sama dengan Allah yang mereka sembah? Jawabannya absolutely not. Tidak. Karena apa? Karena konsep tentang surganya beda. Konsep tentang Allahnya beda. Jadi tidak mungkin bisa sama. Jadi itu sebuah penyangkalan terhadap kebenaran terhadap Kristus kalau kita mengatakan bahwa Allah kita itu sama dengan Allah-Allah yang lainnya. Makanya lagu Tuhan kita satu, kita hanya tak sama, itu kurang tepat. Beda-beda apa Tuhan kita? Tidak sama. Dengan Islam sama nggak Allah kita? Beda. Wow, mereka menolak Yesus, mereka menolak Allah Tritunggal. Jadi sama nggak? Nggak sama. Nah, nanti kalau ada yang mau bertanyakan ini secara spesifik atau lebih dalam lagi, saya persilahkan. Tetapi dengan jelas saya tegas, jalan keselamatan cuma satu, melalui Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan lain selain melalui Yesus Kristus. Di mana ada Allah seperti Allah kita, yang menyatakan kasih dan kuasanya dengan tanpa batas. Penganugerahan Kristus kepada kita oleh Bapa menunjukkan bahwa kasih Allah itu tanpa batas bagi setiap kita. Kerelaannya untuk menderita dan berkorban adalah bukti kepeduliannya atas penderitaan setiap kita. Jadi jangan persoalkan masalah kepedulian Allah, perhatian Allah atas setiap penderitaan yang kita alami. Allah ini mengerti nggak dengan penderitaanku? Allah ini peduli nggak dengan masalah yang ku alami? Penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah bukti bahwa Allah peduli atas setiap penderitaan kita. Yang setuju katakan amin. Bahkan ya, penderitaan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Dan penderitaan yang dialami itu adalah penderitaan terberat yang pernah dipikul oleh setiap manusia di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang lebih menderita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu kali Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 39. Father, Bapa, sekiranya cawan ini berlalu. Dia meminta supaya cawan itu berlalu. Tetapi not my will, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Bukan tanpa dasar loh. Bukan tanpa dasar Tuhan Yesus meminta supaya cawan itu dilalukan, dihindarkan. Cawan itu berbicara tentang penderitaan. Kurang lebih ada 4 alasan. Ada 4 alasan yang saya koleksi untuk menjawab persoalan mengapa Tuhan meminta supaya cawan itu berlalu. Yang pertama, karena Yesus dihukum bukan karena kesalahannya, tapi kesalahan kita. Dia tidak bersalah, tapi dia yang dihukum. Tapi memang dia rela, dia mau. Dia mau menderita karena kita. Jadi bukan karena kesalahannya dihukum. Yang kedua, dia bukan hanya sekedar menebus dosa atau kesalahan sebagian orang, tapi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia yang dia tebus. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus meminta cawan itu berlalu? Karena Tuhan Yesus itu benar-benar mengalami penderitaan secara fisik, dan penderitaan fisik itu juga luar biasa menyakitkan. Alkitab menggambarkan sampai rupanya bukan lagi seperti manusia, Yesaya. Saking parahnya algojo itu menghancurkan tubuhnya. Itu pakai cambuk pada zaman itu ujungnya itu ada duri.
Jadi setiap kali cambuk itu dagingnya itu ditarik. Kalau kena muka bagaimana? Jadi memang betul-betul hancur. Belum lagi dipukuli, diolok-olok, ditutup kepalanya, lalu ditumbuk. Coba, ada nggak penderitaan yang lebih mengerikan daripada ini? Yang lebih tragis daripada ini? Jadi kalau kita bertanya, mengapa Tuhan engkau membiarkan aku menderita? Mengapa engkau tidak peduli? Sebenarnya kita sedang menghina Tuhan Yesus. Penderitaan yang dialami 2000 tahun yang lalu adalah kepedulian atau perhatiannya terhadap setiap kita. Yang keempat, yang terakhir, mengapa Tuhan meminta supaya cawan itu berlalu, penderitaan itu berlalu? Why? Ini yang paling tinggi nilainya. Karena Yesus tidak pernah terpisah dengan Bapa. Dalam kekalan dia selalu bersama dengan Bapa. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan. Dalam kekekalan dia tidak pernah terpisah. Tapi karena dia mau menyelamatkan setiap kita, menebus dosa-dosa kita, dia rela, dia mau terpisah dalam waktu sekejap, dalam waktu sementara dengan Bapa. Tapi meskipun sekejap, itu menyakitkan. Itulah yang membuat Yesus meminta supaya cawan itu berlalu. Karena terpisah dengan orang yang kita kasihi, itu menyakitkan. Kehilangan itu menyakitkan. Saya mengalami, bukan dalam waktu sekejap, udah untuk selama-lamanya, sebelum pada akhirnya Tuhan datang kembali. Udah gak akan lagi berjumpa dengan Tuhan memanggil abang saya yang pernah saya saksikan di sini. Udah selama-lamanya, itu menyakitkan sekali. Dan tergambarkan itulah yang membuat Yesus tidak mau terpisah dari Babanya. Merasa sangat menderita. Sampai dia meminta, cawan ini lalukanlah. Padahal dia Tuhan. Tapi ingat, dia juga manusia. Dalam kemanusiaannya dia menginginkan, dia tidak mau terpisah dengan Bapa. Barang sedetik pun. Tapi apapun harganya, demi menyelamatkan setiap kita, dia bayar. Bahkan sampai pada titik, kalau kita mempersoalkan kehilangan kita akan sesuatu atau seseorang, Tuhan, sampai pada titik kita berpikir seperti ini, kau tega sekali Tuhan, kau mengambil orang yang kukasihi. Bukankah Bapa telah terlebih dahulu mengalami hal itu? Dia kehilangan anaknya yang tunggal 2000 tahun yang lalu. Tetapi justru lewat kehilangan itu, kebaikan terbesar tersedia bagi setiap kita, yaitu keselamatan. Tidak ada pribadi dunia ini yang mengalami kehilangan lebih dahsyat daripada Bapa. Tapi kehilangan itu adalah kehilangan yang mendatangkan kebaikan. Itu dengan kesengajaan, dengan rela, dengan kesadaran dia kehilangan. Kalau kita tidak menginginkan kehilangan itu, kalau Bapa memang dengan sengaja dia menginginkan kehilangan itu, supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Kalau kita nggak rela, kita nggak ingin. Tetapi kita tahu bahwa Allah kita adalah pribadi yang selalu memahami dan mengerti perasaan kita. Mengerti perasaan kita. Intinya, saya mau sampaikan terkait dengan hal ini. Semuanya Tuhan alami dari apa yang kita alami. Ibrani menggambarkan dalam segala hal dia disamakan dengan manusia. Apa yang kita alami, Tuhan Yesus tidak alami. Dia alami. Supaya apa? 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Supaya kita bisa mengikuti jejaknya. Kita menderita, Yesus juga menderita 2000 tahun yang lalu. Tetapi dia bisa dengan tegar. Bisa dengan tegar dan menang, menaklukkan semua penderitaan yang ada. Sebagaimana Yesus menang, kita pun harus berjuang untuk menang. Kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Tidak akan ada kehidupan yang kekal tanpa kehadiran dan karya Tuhan kita Yesus Kristus. Satu-satunya pribadi yang bisa mengerjakan dan memastikan keselamatan kita adalah Yesus Kristus. Diperuntukkan kepada siapa keselamatan itu? Diperuntukkan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Menjadi Kristen tidak membuat kita otomatis selamat. Menegaskan hal ini bukan berarti kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Allah yang berdaulat tidak membuat semua orang otomatis selamat.
hanya karena ia telah menjadi Kristen. Kekristenan hanyalah jalan atau petunjuk yang mengarahkan kita kepada Sang Pemberi kehidupan atau keselamatan, yaitu Kristus. Namun kalau kita tidak memilih dan menempuh jalan itu, maka belum tentu kita dapat memperoleh keselamatan yang telah disediakan. Seenak apapun ya makanan yang disediakan dengan gratis ya diberikan kepada setiap kita, tidak otomatis bisa kita santap kalau kita tidak meresponi untuk mengambilnya. Betul nggak? Sama seperti keselamatan. So ada respon dan tanggung jawab kita. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi tidak otomatis keselamatan itu. Alkitab menggambarkan bahwa kita ini adalah mempelai wanita. Dan Kristus adalah mempelai pria. Bagian kita sebagai mempelai wanita apa? Seperti yang digambarkan dalam Matius pasal yang ke-25, 10 gadis. Ya, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Mempersiapkan diri. Ya kan? Karena kita nggak tahu kapan kedatangan Tuhan. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Bisa apa besok? Tapi pertanyaannya kalau Yesus besok datang, kita udah siapkah? Ada orang di sini? Kita udah siapkah kalau seandainya Tuhan Yesus datang besok? Kalau saya belum siap, Bah. Kenapa belum kawin? Kita itu mempelai wanita. Di mana-mana kalau ada acara kawin, mempelai pria, mempelai wanita itu luar biasa. Ya kan penampilannya, apalagi mempelai wanitanya. Bede! Cantiknya luar biasa seperti princess sehari. Ya kan semua didandani, semua diperhatikan, bulu matanya, bibirnya, terus semuanya lah, rambutnya anti badai, semuanya lah. Ya kan pagi-pagi udah bangun, apalagi kalau orang Batak dandan, mau pesta, pesta jam 12, jam 4 subuh udah bangun. Bahkan ada orang yang jam setengah 3 subuh udah dandan. Coba bayangkan, mempelai itu mempelai wanita di orang Batak secara khusus. Itu pagi-pagi benar. Kalau pagi-pagi benar dia berdoa itu benar. Ini dandan, Pak. 5 jam, 4 jam bisa dihabiskan waktu untuk berdandan, Pak. Tapi baca Alkitab 5 menit pun susah. Rugi dia, merasa rugi dia, Pak. Lebih enak tidur daripada baca kita. Kalau nonton film Korea nomor 1, sampai dia tahu bahasa Korea, saya amsamida sarangnya. Apa udah bisa? Apa? Tapi baca Alkitab aja malas banget. Ya Allah. Kita mempelai wanita. Jadi kita harus menghiasi diri kita. Batin kita. Kalau tubuh kita, Pak, makin lama makin tua, makin keriput, makin jelek, Pak. Makanya ibu-ibu ya jangan mau disanjung-sanjung sama pria. Ih, umur 50, 60 tahun. Ih, mami makin cantik aja. Bohong, makin tua, Pak. Happy birthday to you, mami makin cantik, makin umur ya. Bohong. Makin tua, makin jelek. Tapi batin kita makin tua bisa makin cantik. Kalau kita hiasi setiap hari. Amin. Iya. Dengan penguasaan diri, dengan kesabaran. Kuasai diri kita, perkataan kita. Ibu-ibu kurangi cerewetnya. Jangan sampai suami jadi DKI di bawah ketiak istri. Berikan kepada suami fungsi yang benar sebagai kepala rumah tangga atau imam. Amin. Amin ibu-ibu. Ya. Aminnya lemas. Iya, kuasai diri kita. Sabar. Menjadi sabar itu juga pergumulan luar biasa. Saya itu ya kalau di jalan ya, di Jakarta ini kan macetnya luar biasa. Saya tuh 3-4 kali ya mengalami hal yang serupa. Jadi kalau nggak sabar, memang betul-betul selesai kita. Jadi kalau saya bawa mobil ini, depan saya ada ibu-ibu, itu saya takut sekali. Bawa motor misalnya, itu saya paling takut. Kenapa? Kalau dia ke sen kiri, dia ternyata belok kanan. Kalau dia sen kanan, bukan ke kanan dia, belok kiri. Lama-lama saya pelajari, mungkin kalau dia kasih sen kiri, itu untuk kita yang di belakang. Kau ke kiri karena aku mau ke kanan. Ada lagi yang lebih parah, dari dia pergi sampai selesai, itu sen kiri terus. Sampai saya bingung, sekian banyak belok, kenapa tidak belok-belok? Itu paling ngeri. Dia dilatih benar, kesabaran kita. Belum lagi saya pernah, macet total ini, macet total. Saya berhenti, Pak. Terus
Ada motor dari samping, ibu yang bawa. Terus dia tabrak mobil saya. Dia yang tabrak, dia yang marah-marah, dia pukul mobil saya. Udah dia tabrak, dia pukul, pak! Terus dia pergi, mati nggak? Hah? Saya mau marah, salah. Ya kan pas marah nggak taunya jemaat. Percuma ya Bapak yang selalu berkhotbah ya, kuasai diri. Mana kesabaran diri Bapak, mati. Nggak taunya jemaat, mati. Nggak mudah, melatih kesabaran itu nggak mudah. Menguasai diri itu nggak mudah. Tapi jadi indah kehidupan kita dan bisa dinikmati oleh Tuhan kalau kita mau serius memperkarakannya. Amin. Yang mudah emosi, kuasai diri, Pak. Yang suka ketika emosi mengeluarkan kata-kata kotor, binatang, tahan diri, Pak. Yang dulu bilang bal, sekarang balonku ada 5. Ya kan? Atau ubah jadi lagu, ya kan, pas mau marah. Ya kan? Jadi kita harus dengan serius, baru kita bisa. Karena sama-sama kita bergumul, sama-sama kita berjuang. Karena pendeta pun tidak otomatis pasti baik hidupnya. Belum tentu, bukan hanya belum tentu, Pak. Betul nggak? Iya, apalagi belakangan ini. Aduh, banyak sekali pendeta mempertontonkan kebodohannya, keburukannya, kejahatannya. Itu terakhir tuh yang R itu loh, yang di apartemen itu loh. Dia bunuh cewek, tahu nggak bisa itu? Psikopat. Ya ampun, pendeta. Ya ampun. Mati enggak kita? Pendeta begitu, bunuh orang. Makanya Bapak Ibu jangan suka menyakiti pendeta. Harus ditutup dengan kalimat itu, Pak. Biar tak macam-macam jemaat, Pak. Karena kalau pendeta menyakiti jemaat itu dosanya besar sekali. Tapi kalau sampai jemaat menyakiti pendeta, itu dosanya nggak terampuni. Saya mau masuk kepada pembahasan ini. Saved by grace, yang tadi saya urai sedikit di awal. Mengapa keselamatan itu by the grace? Karena kita dengan segala usaha dan perbuatan kita, tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita. Adalah sia-sia untuk selamat dengan usaha kita. Mengapa? Karena kita semua adalah orang-orang yang telah berdosa dan di bawah bayang-bayang maut. Kita divonis hukuman mati. Tidak ada yang bisa membebaskan diri dari vonis itu, kecuali ada yang menggaransi kita, ada yang menjamin dan mengambil posisi kita. Dan itu yang disebut dalam konteks teologi korban substitusi, ya, korban pengganti. Yesus menggantikan posisi kita. Dia mengambil hukuman itu. Dia menimpakan hukuman itu, murka Allah itu pada dirinya. Jadi kekerasan itu sebenarnya very amazing, sangat luar biasa, sangat menakjubkan. Hanya kekerasan yang bisa menjelaskan realitas dunia ini, mengapa dunia ini rusak, mengapa dunia ini penuh dengan kejahatan atau penderitaan. Dimulai dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebelum manusia mengalami kejatuhan, yang ada keindahan. Yang ada keindahan, manusia dan muka bumi dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Tapi hancur dalam waktu sekejap ketika manusia memilih untuk tidak taat kepada Bapa, kepada Allah. Luar biasa kekerasan itu. Ketika apa? Ketika Allah memilih untuk menyelamatkan kita. Cara Allah menyelamatkan setiap kita itu menggambarkan kasih dan kebijaksanaannya yang begitu sempurna. Kasih, kuasa, dan kebijaksanaan Tuhan yang begitu sempurna. Allah itu maha kuasa, yes. Tapi bukan berarti karena dia maha kuasa, lalu seenaknya gitu loh. Dia menyelamatkan kita tanpa memikul beban atau hukuman dari dosa itu. Pada waktu kamu makannya kamu mati. Tahu nggak mengapa Yesus memilih untuk menyelamatkan kita dengan cara mati? Karena itu adalah konsekuensi dari dosa. Jadi salib itu adalah bukti dari kasih Tuhan yang sempurna, keadilan Tuhan yang sempurna, kuasa Tuhan yang sempurna, dan kebijaksanaan Tuhan yang sempurna ditegakkan pada salib. Kasih dan keadilan itu terkesan dua hal yang bertentangan. Tapi tidak, sesuatu yang paradoks, betul. Karena Allah itu maha kasih, kan dia harus mengampuni, betul nggak?
Karena dia maha adil, maka dia harus menghukum. Nah, bagaimana satu sisi dia harus mengampuni, dan satu sisi dia harus menghukum. Nah, salib Golgota adalah satu-satunya tempat atau cara untuk dia bisa mereconcile, menyatukan sifat-sifat atau atribut-atribut ini. Pada salib, dia menyatakan keadilannya. Barang siapa yang tidak percaya akan binasa. Pada salib, dia menyatakan kasihnya dengan dia mengampuni setiap orang yang percaya. Jadi, kekristenan itu bukan agama yang tidak masuk akal. Ketika kita menekankan selamat karena anugerah, ini menjadi pembeda yang membedakan kekristenan dengan agama-agama pada umumnya. Sola gratia, hanya karena anugerah. Itulah hal yang mencirikan kekristenan dengan agama-agama yang lainnya. Jadi kita harus ingat apa yang saya tegaskan di awal tadi. That we are saved by the grace alone, but the grace is never alone. Keselamatan itu tidak pernah sendirian. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Pada umumnya, agama berbicara tentang usaha manusia dalam mencari atau menggapai Allah. Sedangkan kekristenan berbicara tentang usaha Allah dalam mencari manusia. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lainnya. Anugerah menjadi pembeda. Pembeda yang utama ya dibandingkan dengan semua agama-agama yang ada. Kekristenan itu bukan agama yang gampangan. Hanya karena menekankan anugerah sebagai pusat dari keselamatan dan perubahan total umat manusia, lalu dikesankan atau dianggap kayaknya murahan dan gampangan. Justru sebaliknya, anugerah yang dinyatakan melalui karya penebusan Kristus berbicara tentang ketidakmampuan, inability, atau ketidaksanggupan manusia untuk keluar dari masalah terbesar dalam hidupnya, yaitu kuasa dosa dan kuasa maut. Anugerah Kristus memberikan kenyamanan dan kedamaian bagi setiap kita. Terkait dengan tanggung jawab, tadi saya tekankan bahwa we are saved by the grace alone, but the grace is never alone. Anugerah itu nggak pernah sendirian. Pertanyaan mengenai seberapa radikal kita dalam mengikuti Kristus adalah berbicara tentang respon dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Mengapa kita harus radikal? Karena dunia ini begitu radikal dalam mempengaruhi dan menjerat setiap kita. Dunia ini terlalu jahat. Dunia ini terlalu jahat. Kejahatan manusia makin bertambah-tambah, mengerikan sekali. Ya. Dan kualitasnya makin bertambah dari setiap penderitaan dan kejahatan yang ada. Jadi dunia semakin jahat. Saking jahatnya dunia ini, jauh lebih mudah bagi kita untuk jadi jahat daripada jadi baik. Karena godaan dan tantangan begitu luar biasa. Jadi kalau kita nggak benar-benar radikal dalam mencintai Tuhan Yesus, nggak bisa. Makanya di sini kan banyak mahasiswa. Ada mahasiswa ITB, ada mahasiswa Unpad, ya kan? Ada anak-anak STT. Pastikan bahwa kita itu bertemu dengan orang-orang yang tepat, komunitas yang tepat, pergaulan yang tepat. Supaya kita nggak salah arah. Cari orang-orang yang punya spirit yang sama, yang sama-sama mencintai Tuhan Yesus. Karena gini, pergaulan yang buruk, kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk. Jadi, hati-hati dalam memilih teman atau pergaulan. Kita harus mendasarkan keyakinan kita bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Tetapi anugerah itu tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Atau dengan kata lain, kita harus bertanggung jawab dengan atau atas anugerah yang telah kita terima darinya. Dengan kita percaya Yesus, kita menerima anugerahnya. Tetapi sekaligus juga konsekuensinya. Titus 2 ayat 11 dan 12. Titus 2 ayat 11 dan 12 dikatakan demikian, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Supaya kita menanggalkan kefasikan kita dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi anugerah itu ada konsekuensinya. Ada tanggung jawab yang harus kita penuhi ketika kita
menangkap atau menerima anugerah Allah itu. Apa itu? Menanggalkan kefasikan kita, kemunafikan kita. Anugerah terbaik dari Allah itu ada dalam pemberian penebusannya dalam bentuk Injil dan penganugerahan Roh Kudus. Begitu besar semua anugerah yang Allah berikan ini. Betapa kudus dan suci pemberian Allah ini. Namun tujuannya juga adalah suci, yakni supaya kita menjadi suci dan kudus seperti Yesus. Kristus adalah contoh atau teladan bagi setiap kita. Kehadirannya dalam rupa manusia atau inkarnasinya bukan hanya sekedar menyediakan atau memberikan pengampunan atau penebusan, tetapi juga teladan untuk kita bisa ikuti. Lalu Roh Kudus diberikan supaya kita bisa menghidupi seluruh kebenaran Injil atau mengikuti teladan Kristus. Sebab tanpa Roh Kudus tidak akan ada kehidupan yang serupa dengan Kristus. Roh Kudus adalah bukti bahwa Allah menyertai setiap kita, bahwa Dia menguatkan, meneguhkan kita, serta menjamin keselamatan setiap kita. Lalu yang terakhir, Injil. Injil menjadi pedoman bagi setiap kita tentang bagaimana kita seharusnya mengenali apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Selain Injil memberitahu kita tentang bagaimana kita diselamatkan lewat anugerah Allah, tetapi juga bagaimana kita bertobat dan taat. Injil adalah kabar baik karena memberitakan tentang pembebasan kita dari kodrat dosa dan hukuman dosa. Injil adalah motivasi terbaik bagi setiap kita. Tidak ada kata-kata yang lebih kuat dan lebih berkuasa dalam mengubahkan dan memotivasi kita selain firman Tuhan. Tidak ada yang bisa lebih menghibur kita selain perkataan atau firman Tuhan. Untuk itu, perdengarkan suara Tuhan setiap hari dalam hati dan pikiran kita melalui pembacaan Alkitab. Alkitab adalah suara Tuhan dan yang tidak mungkin salah. Jadi jangan paksakan kita untuk mendengar suara Tuhan audible. Harus audible. Aku mendengar suara Tuhan audible. Alkitab bahas suara Tuhan. Mau baca apa? Dan gak mungkin salah apa? Amin. Kalau kita dengar suara-suara gitu, bisa itu suara Tuhan. Saya bukan tidak percaya. Tapi juga bisa suara setan. Nah itu harus diuji dengan dua hal. Yang pertama waktu, yang kedua Alkitab. Alkitab menguji apakah benar itu suara Tuhan atau tidak. Waktu misalnya, saya mendapatkan nubuatan dari Tuhan. Nanti tanggal 5 Desember tahun 2022 akan terjadi hal ini. Nah waktu akan membuktikan apakah itu dari Tuhan atau tidak. Kalau nggak terjadi, berarti bukan dari Tuhan, dari setan. Nggak peduli dia hamba Tuhan atau pendeta besar sekalipun. Kalau salah ya salah. Kalau sesat. Betul nggak? Nggak boleh meleset. Apa yang Tuhan nubuatkan, semuanya harus tergenapi. Misalnya 10 nubuatan disampaikan sama kita. Nggak boleh hanya 9 yang digenapi, satu lagi meleset. Nggak boleh. Tetap dari setan. Harus 10-10-nya tergenapi. Nah itu baru dari Tuhan. Tapi kalau Alkitab ini surat Tuhan yang tertulis. Nggak mungkin salah, apa? Pasti benar, sempurna, apa? Dan pasti bisa menghibur dan menguatkan setiap kita. Jadi Alkitab itu adalah suara Tuhan. Kita harus gemar membaca Alkitab. Semakin kotor Alkitab kita, semakin bersih hati dan pikiran kita. Semakin bersih Alkitab kita, semakin kotor hati dan pikiran kita. Pertanyaannya, bersih atau kotor Alkitab Bapak Ibu? Perkara kan? Jadi kita harus gemar membaca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab kita dimotivasi, dikuatkan, diteguhkan, dan terus bertumbuh dalam iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Ada kalanya kita menikmati kesendirian kita bersama Tuhan dalam hadiratnya dan kebenaran firman-Nya. Harus ada waktu untuk itu, prime time. Hadiratnya dan Injilnya adalah tempat dan cara terampuh atau terbaik untuk memulihkan jiwa kita yang rapuh dan remuk hati. Kita terkadang lupa akan hal ini. Ketika kita sedang sedih, kita terlalu banyak memikirkan tentang apa yang harus aku lakukan, kemana tempat yang bisa aku kunjungi untuk aku bisa pulih dan tenang. Padahal hadiratnya dan Injilnya adalah tempat dan cara terbaik untuk kita mendapatkan pemulihan dan ketenangan. Ada kalanya kita mengkhususkan satu waktu untuk kita berdiam dalam hadirat Tuhan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai lupa bahwa tidak ada buku self-help apapun atau buku motivasi apapun yang lebih bisa menghibur dan menguatkan setiap kita selain firman Tuhan. Dan kalau kita mempercayainya, mulailah
memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, baru kunci F. Kunci G. Ini lagu lama lah. Ini tapi lagu kesukaan orang tua zaman dulu. Ya, Oma, Om ya. Dengan Om siapa, Om? Om Bumi? Om Miming. Om Miming. Ya, Oma Lydia. Ini lagu ini juga sering membuat saya merinding ketika saya sedang menyembah Tuhan. Gak jarang lagu ini saya bawa. Lagu ini benar-benar meneduhkan, menghibur, membawa sukacita. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sama-sama katakan. Tak lama lagi. Tak lama lagi. Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Jadi mari Bapak Ibu kita bersama-sama dengan serius merenungkan kebenaran ini dan memperkarakannya. Dan mulai praktekkan kasih dan kebenaran firman Tuhan ini dimulai dari rumah. Amin. Sebab yang ada hanyalah kemunafikan kalau kita memandang diri kita baik di luar sana, padahal kita nggak baik di mata istri dan anak-anak kita. Betul? Jadi mulai bagaimana kita memperlakukan istri. Jangan membanding-bandingkan. Ojo banding-bandingkan. Kamu kenapa sih nggak kayak istri sebelah itu? Kalau suami sebelah itu, istrinya selalu cium tiap hari. Betul loh, dia cium istri orang, dia datang ke tetangganya. Nah, kita harus menunjukkan, membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh memperkarakan semua kebenaran ini dengan bagaimana kita memperlakukan istri kita, suami kita, anak-anak kita, sesama kita. Berjuang, bergumul untuk kita terus berdampak bagi orang banyak. Matius pasal yang kelima, kita itu adalah garam dan terang. Kita adalah terang dan garam. Terang dan garam itu adalah hakikat kita. Hakikat kita itu adalah terang dan garam. Terang dan garam itu berbicara unsur apa yang memberi pengaruh atau dampak. Jadi dimanapun kita berada, kita harus membawa pengaruh dan dampak. Pastikan sebelum kita mati, kita berdampak bagi orang banyak. Dimulai dari orang-orang di sekitar kita. Berdampaklah di gereja, berdampaklah di keluarga, berdampaklah di perusahaan setiap kita, pekerjaan setiap kita, dimanapun. Mari kita berdampak. Kita menghidupi kebenaran ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita